Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari bulan Ramadan, di hari yang keberapa ini, Mas? Puasa ke-20. Berarti nanti malam 21 ya. Jadi nanti malam ke-21 masuk di sepertiga malam terakhir bulan Ramadan, yang mana ini adalah sepertiga yang emas, sepertiga yang sangat berharga, di mana Nabi SAW ketika sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu, beliau mengencangkan tali sarungnya. Maksudnya di situ bahasa kiasan. Maksudnya Nabi SAW tidak sementara tidak menoleh kepada istrinya, dalam artian tidak ada hubungan badan, tapi fokus di 10 hari terakhir dengan memperbanyak ibadah pada Allah SWT, membangunkan keluarganya. Bahkan juga beliau menyuruh kita semua untuk memburu satu malam yang bernama malam Lailatul Qadar. Nabi mengatakan kurang lebih dalam hadisnya, iltamisu lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, burulah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan 10 harinya adalah nanti masuk ke malam 21. Oleh karenanya nanti dalam pembahasan i'tikaf, sebagaimana dulu pernah kita bahas sebelum Ramadan dalam pembahasan i'tikaf, para ulama mengatakan bagi orang yang pengen beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagian mereka ada yang mengatakan berarti nanti sore ketika sudah tenggelam matahari terakhir di hari ke-20 ini, masuk ke hari 21, harus di masjid tempat dia iktikaf. Jadi semenjak nanti terbenamnya matahari dia sudah di tempat iktikaf. Ada yang mengatakan besok pagi subuh ya. Cuman masalahnya di kondisi pandemi seperti ini ya, sementara berkumpul-kumpul di masjid, gimana hukum iktikaf di rumah? Ini para ulama memang mayoritas mengatakan bahwa tidaklah boleh iktikaf kecuali hanya di masjid ya. Karena Allah mengatakan wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian sedang beriktikaf di masjid. Makanya kemudian dikatakan syarat iktikaf itu tempatnya di masjid. Namun ada kutipan selingan kemarin saya baca, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i kalau tidak keliru, dikutip oleh Dr. Labib Najib Abdullah Ghalib, bahwa dikatakan juga boleh ya iktikaf di rumah. Itu jika di rumah ada tempat khusus, yang memang disediakan di situ untuk tempat sholat, maka diperbolehkan ya. Walaupun pendapat itu kalau kita tarik ke kondisi normal, mungkin pendapat yang syadz ya, mungkin pendapat yang sedikit orang yang mengeluarkan statement itu. Mayoritas ulama harus di masjid. Tapi kalau kita tarik dalam kondisi seperti sekarang, memang kondisi tidak boleh ke masjid dulu, maka wallahu a'lam bishawab, bisa jadi fatwa itu bisa berlaku. Yaitu di rumah disediakan di situ ada tempat khusus yang memang untuk sholat ya, dia bisa i'tikaf di situ, dan insyaallah tidak akan juga terlewatkan dari memburu malam Lailatul Qadar. Intinya kita mulai masuk 10 hari terakhir, mari saling memotivasi diri pribadi maupun yang lain untuk lebih ya memaksimalkan waktu agar tidak terbuang sia-sia. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan Al-Wajiz Fiman Haji Salafus Saleh, pembahasan ringkas tentang metode beragama para salafus saleh yang ditulis oleh kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud rahimahullahu taala. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, ada sedikit pertanyaan ya. Walaupun pertanyaannya di luar perkara berkenaan dengan manhaj, tapi karena berkaitan dengan kondisi Ramadan, ini pertanyaan berkaitan dengan beberapa amalan ibadah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ada yang ditanyakan, yaitu apabila kita zakat fitr tidak melalui amil di sini mungkin wakil maksudnya, karena zakat fitr itu tidak punya amil ya.
Amil itu nanti berkaitan dengan zakat mal, amilnya. Yang mana amil itu nanti dia mendapatkan bagian dari zakat mal. Dan amil itu orang yang memang benar-benar kerjaannya ngurusin zakat gitu. Adapun yang di masjid-masjid itu panitia biasa, wakil. Mereka adalah wakil dari muzaki, wakil dari orang yang menunaikan zakat. Itu jadi bukan amil. Gimana hukumnya apabila kita menyalurkan zakat fitr kita, zakat fitrah mungkin maksudnya, zakat fitrah atau zakat fitr, menyalurkan kepada mustahiknya atau kepada orang miskinnya tanpa melalui amil atau tanpa melalui panitia. Apakah boleh? Boleh saja, ya. Boleh saja, bahkan bisa dikatakan lebih afdal dia menyalurkan sendiri. Ya, lebih afdal dia menyalurkan sendiri daripada diwakilkan. Kalau dia menyalurkan sendiri, dia bisa lebih paham kondisi siapa yang memang lebih berhak gitu. Mungkin di kalangan keluarganya ada yang miskin, ya, dan memberikan bantuan sedekah zakat kepada keluarga yang tidak mampu itu lebih utama daripada kepada orang lain, kepada orang yang punya hubungan keluarga, ya, anak yatim, kemudian baru orang lain misalnya. Jadi justru malah menyalurkan zakat lewat panitia itu malah yang boleh, ya, boleh. Tapi kalau pengen afdolnya ya dia salurkan sendiri. Dan kalau lewat panitia biasanya kita kehilangan waktu afdol. Dan afdolnya waktu menunaikan zakat fitr adalah ya di setelah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh di hari Idul Fitr. Di hari Idul Fitri setelah sholat subuh sampai sebelum imam melaksanakan sholat. Ya. Nah, tapi kalau disalurkan lewat panitia, justru panitia paling nyalurkannya sehari sebelumnya. Ya. Kalau pengen afdol, salurkan sendiri. Cari orang yang membutuhkan, dia selepas subuh langsung dikasih, nah itu lebih afdol, waktu yang paling afdol. Karena penyaluran zakat fitr itu ada 3. Ada waktu boleh, ada waktu wajib, ada waktu yang afdol. Waktu boleh menunaikan zakat fitr adalah sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Sebagaimana praktek sebagian sahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah melakukan zakat fitr sekitar sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, ya. Sebelum Idul Fitr. Ini waktu mulai boleh gitu. Adapun waktu mulai wajib adalah kalau terbenam matahari. Terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, maka seketika itu wajib untuk menunaikan zakat bagi yang mampu. Setiap jiwa. Adapun waktu yang paling afdal adalah nanti setelah sholat subuh sampai ya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitr. Itu yang paling afdol. Nah, jadi kalau dia menyalurkan sendiri justru dia akan mendapatkan berbagai macam fadilah. Itu yang pertama, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, tentang sholat tarawih pada 16 Ramadan. Di masjid saya pada rakaat terakhir witir ada kunutnya. Padahal yang sebelumnya tidak mengenal, ya, sebelumnya tidak ada. Maksudnya dia baru mendapati, mungkin beliau baru mendapati kenapa kok di 16 Ramadan ada kunut di sholat witir. Padahal sebelumnya ya belum ada. Mengenai keterangannya ada, ya. Kunut ketika witir itu justru ya yang disepakati ulama. Ya. Kunut yang dibolehkan, yang disepakati ulama adalah kunut ketika witir. Kunut ketika nazilah, ada tragedi, ada peristiwa besar, banyak kaum muslimin terbunuh, dibantai misalnya. Kunut nazilah atau juga nanti kunut witir. Adapun yang menjadi perselisihan adalah kunut di sholat subuh. Ya, kunut sholat subuh terjadi persilangan pendapat para ulama. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian yang lain mengatakan bid'ah, sebagian yang lain mengatakan tidak disyariatkan. Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan dianjurkan untuk kunut subuh. Syafi'iyah mengatakan kunutnya di sholat subuh setelah rukuk. Kalau Malikiyah kunut juga, tapi sebelum rukuk. Jadi dua ulama mengatakan disunahkan kunut, cuman beda tempatnya. Adapun Hanabilah, mazhabnya Imam Ahmad, mengatakan tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan, tapi tidak mengatakan juga bid'ah. Ya. Adapun mazhab Abu Hanifah mengatakan itu perkara yang diada-adakan, ya, baru perkara bid'ah. Ini khilaf, ya, para ulama, khilafnya muktabar sejak dahulu kala. Adapun untuk masalah witir memang ada hadisnya, ya, hadisnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu,
bahwa beliau diajari oleh Nabi SAW kunut, membaca doa kunut. Ya Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, ya, dan seterusnya itu doanya. Dan boleh ketika doa kunut setelah selesai lafaz yang warid, lafaz yang datang dalam hadis sebagaimana disampaikan oleh Hasan bin Ali, boleh ditambahi dengan doa yang lain, ya. Sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jadi kunut dalam witir ada dalilnya, ya. Cuman memang dalam mazhab Syafi'i itu mulai lebih dianjurkan ketika sudah masuk di setengah bulan terakhir bulan Ramadan gitu. Makanya mulai tanggal 16 mereka kemudian praktek dianjurkan. Adapun yang lain boleh-boleh aja. Ya, sebelumnya itu intinya ada dalilnya. Jadi bukan perkara yang baru dalam agama, ada dalilnya, cuman memang banyak yang tidak mempraktekannya karena tidak tahu. Ini termasuk dari sunnah yang mahjurah, alias salah satu tuntunan Nabi yang tertinggalkan. Banyak orang yang tidak tahu, ya. Sebagaimana hal-hal yang lain banyak, seperti menjamak sholat ketika hujan, itu juga banyak tidak dipraktekkan. Ketika ada yang menjamak sholat ketika hujan dikira aneh, ini ajaran baru, padahal mereka yang tidak pernah baca. Ya, kita lanjut di pembahasan kitab yang kita bahas. Di pertemuan yang lalu kita bahas tentang apa itu al-wajiz, apa itu pengertian salaf. Kemudian dijelaskan bahwa salaf, metode beragama para ulama salaf itu adalah metode beragama, ya, bukan organisasi, bukan satu kelompok tertentu, ya, tidak ada ketuanya, tidak ada sekretarisnya dan sebagainya. Adapun kalau ditanya yang mencetuskan siapa, maka imamnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kemarin dijelaskan bahwa kita disuruh untuk mengikuti Nabi SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang didatangkan oleh Nabi SAW ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW maka tinggalkanlah, berhentilah. Sebagaimana juga, ya, hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku, jalan ajaranku, dan jalan ajaran yang dibawa oleh para khulafa ar-rasyidun. Kemudian di sini kita jelaskan di halaman 11, Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud mengatakan wa Rasulullah SAW muballighun an rabbihi wa mubayyinun li kitabih. Nabi SAW itu Allah utus sebagai muballigh. Muballigh itu penyampai, orang yang mendakwahkan, sebagai penyampai dari risalah Allah Subhanahu wa taala. Selain penyampai, mubayyin, juga menjelaskan. Tidak hanya disampaikan kepada kita, tapi juga dijelaskan maksudnya apa, disuruh bagaimana. Ya, itu disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl. Allah mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan, Allah SWT menurunkan kepadamu wahai Muhammad adzikr, yaitu Al-Qur'an, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Qur'an. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud dan yang lainnya, ya, Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang 4 al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk min ba'di, ya. Addu 'alaiha bin nawajid, ya. Gigitlah erat-erat sunnahnya Nabi SAW, ya, sunnahnya para khulafa ar-rasyidin bin nawajid. Maksudnya gigitlah dengan gigi geraham kalian. Maksudnya adalah kita disuruh berpegang teguh dengan ajaran Nabi dan para sahabat, terutama khulafa ar-rasyidun. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah, jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap kebid'ahan itu sesat. Ya, ada orang yang kadang nanti tidak terlalu suka, kenapa sih selalu menyeru pada sunnah. Bukankah sunnah itu sesuatu yang tidak wajib, ya? Nah, ini perlu dijelaskan bahwa sunnah itu ada banyak pengertian, ya, sesuai dengan disiplin ilmu apa dulu. Ada nanti sunnah menurut ulama hadis, ada sunnah menurut ulama usul fikih, ada sunnah menurut ulama fikih, ada sunnah menurut ulama akidah. Satu lafaz yang punya banyak makna. Ada orang yang bingung, kenapa kamu kok kajian sunnah? Berarti kalau kamu ikut kajian sunnah berarti ada yang kajian wajib. Ada juga yang kajian tidak sunnah alias kajian makruh. Enggak,
dia nggak paham makna sunnah yang dimaksud di situ. Sunnah yang dimaksud misalnya ikut kajian sunnah itu maksudnya bukan sunnah yang lawan kata dari makruh, bukan. Sunnah yang lawan kata dari makruh itu adalah sunnah menurut pengertian ahli fikih. Sunnah menurut pengertian ahli fikih adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan nggak berdosa. Lawan katanya adalah karohah atau makruh, ya. Ma yusabu tarikuhu imtisalan wa la yu'aqabu fa'iluhu. Sesuatu yang jika ditinggalkan dapat pahala, jika dikerjakan nggak berdosa. Iya, ini sunnah menurut ulama fikih. Nanti ada juga sunnah menurut ulama hadis, ya. Jadi hendaknya menggunakan mustalah, menggunakan istilah sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh pembicara, ya. Jangan sesuatu yang dipahami oleh pendengar kemudian disamakan. Beda, lihat dulu dia sedang ngomong apa. Maka sunnah di sini maksudnya adalah sunnah menurut ulama akidah. Itu sunnah yang lawan katanya bid'ah. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi menyuruh untuk mengikuti sunnahnya. Alaikum bisunnati. Kemudian setelahnya Nabi melarang dari bid'ah. Berarti sunnah di sini maksudnya adalah sunnah yang lawan kata dari bid'ah. Kalau bid'ah adalah perkara-perkara baru dalam agama, maka sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Nabi, yaitu ajaran yang diajarkan Nabi kepada kita. Maksudnya wajib bagi kalian ngikuti ajaranku gitu. Dan ajarannya para khulafa ar-rasyidun. Jadi sunnah di sini maksudnya adalah thariqah, yaitu adalah metode beragama, ajaran maksudnya, bukan sunnah dalam artian ulama fikih gitu. Nah, ini perlu dipahami. Nanti ada sunnah menurut ulama hadis, ya. Sunnah menurut ulama hadis itu adalah ma'udhifa ilan Nabi SAW min qaulin wa fi'lin wa takririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Sunnah menurut ulama hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataannya, berupa perbuatannya, berupa pembenarannya, berupa sifat beliau secara akhlak atau sifat beliau secara fisik. Nah, itu sunnah menurut hadis. Nanti ada sunnah lagi menurut usul fikih. Nah, ini perlu setiap istilah itu ditetapkan kepada porsinya masing-masing, tempatnya masing-masing agar tidak istilahnya tidak gagal paham, ya, tidak salah paham. Jadi maksudnya itu sunnah di sini adalah sunnah ikut ajaran Nabi SAW. Kemudian wa afdalus salaf ba'da Rasulillah SAW as-sahabah. Setelah Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud menjelaskan kepada kita bahwa imamnya, pemimpinnya para salafus saleh adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian pengen menjelaskan siapa sih orang yang paling afdal setelah beliau, yang layak untuk diikuti. Nah, beliau mengatakan wa afdalus salaf, dan sebaik-baik salaf setelah Nabi SAW adalah as-sahabah, para sahabat. Alladzina akhadhu dinahum an Rasulillah. Para sahabat yang mengambil agama mereka, yaitu mereka berguru langsung, gurunya langsung Nabi, ya, muridnya para sahabat. Mereka mengambil agama mereka dari Nabi SAW. Bikin wa ikhlas. Para sahabat ini belajar mempelajari agama Nabi SAW dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Bukan seperti sebagian kita yang terkadang belajar agama itu cuman pengen dapat titel misalnya untuk bergaya-gaya, pengen untuk bersombong diri, pengen untuk membanggakan diri, atau pengen untuk bisa mendebat orang, ya. Bukan dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah. Atau mungkin akhir-akhir ini ada orang yang mengaku belajar agama tujuannya untuk duniawi, untuk biar dapat akhwat, ya. Tujuannya cuman untuk cari dunia. Ya, ini mungkin beda lagi, ya. Ini orang yang memang dari asalnya mungkin niatnya menipu, ya. Mengatasnamakan belajar agama dengan ustadz fulan, dengan ustadz ini, dengan di majelis ini, majelis itu, tujuannya untuk ngibulin orang. Nah, maka orang seperti ini tidak pantas untuk diikuti. Orang yang paling pantas diikuti adalah para sahabat, yang mana haula akhadul ilma bisidqin wa ikhlas. Mereka mengambil ilmu dengan penuh kejujuran dan penuh keikhlasan. Sebagaimana Allah sendiri yang mensifati mereka. Tidak ada persaksian yang terbaik, tidak ada penjelasan yang terbaik melainkan dari Allah SWT. Allah sudah mempersaksikan mereka. Mereka adalah para sahabat Nabi SAW, disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Allah mengatakan, minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada
nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ya, dari kalangan kaum mukminin, Allah mengatakan dari kalangan orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang mereka jujur atas apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Dari kalangan kaum mukminin ada orang-orang yang mereka sangat jujur. Allah sifati mereka jujur dalam beragama. Mereka jujur dengan apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minhum man qada nahbahu. Sebagian mereka ada yang sudah sampai gugur berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad sampai meninggal, hilang nyawa, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yang tadir. Sebagian mereka ada yang masih menunggu giliran. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak merubah janjinya sedikit pun. Mereka bukan orang yang mencela-mencele, yang orang yang awalnya bilang A nanti geser jadi B. Tapi mereka adalah orang yang teguh pendirian, ya, di atas kebenaran, berjanji kepada Allah, ya, berjanji kepada Allah, beragama dengan jujur, sampai ada yang sebagian meninggal, ada yang sebagian masih menunggu giliran, dan mereka tidak mengganti, ya, tidak mengganti janji mereka sedikit pun. Allah juga memuji mereka dalam ayat yang lain. Dalam surah Al-Baqarah misalnya, wa humul ladzina amilu bi a'malil bir. Mereka itulah para sahabat adalah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan kebaikan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu ketika engkau mengarahkan wajah-wajah kalian ke arah timur atau barat. Tetapi kebaikan itu apa? Walakinnal birra. Tetapi kebaikan yang sesungguhnya itu adalah bahwa kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, wal malaikah, beriman pada malaikat, wal kitab, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, wan nabiyyin, juga beriman kepada para nabi, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama, dan mereka memberikan harta-harta mereka, mereka menyedekahkan harta-harta mereka ala hubbihi. Jadi mereka menyedekahkan harta padahal sejatinya mereka cinta dengan harta itu. Ini menunjukkan bahwa dunia bagi mereka itu di tangan. Dunia bagi mereka bukan dimasukkan ke dalam hati. Bedanya orang yang memasukkan dunia ke dalam hati, ketika dia kehilangan dia akan sedih. Tapi kalau orang memposisikan dunia itu cuma sekedar di tangan, dia mengakui bahwa ini titipan Allah, maka dia datang ataupun pergi sama saja. Jadi Allah sifati mereka. Mereka adalah orang yang beriman pada Allah, dengan hari akhir, dengan malaikat, dengan kitab-kitabnya, dan dengan para nabi. Dan mereka memberikan wa atal mala ala hubbihi, mereka memberikan hartanya, menyedekahkan hartanya padahal mereka mereka mencintai harta itu. Menyedekahkan kepada siapa? Dzawil qurba, kepada para kerabat, wal yatama, kepada para. Nah, ini di sini juga disebutkan teman-teman sekalian. Sedekah harta yang diberikan itu kepada siapa? Di sini Allah mengurutkan dzawil qurba. Maka sedekah terbaik itu adalah kepada orang yang membutuhkan, yang masih ada hubungan kerabat. Itu yang lebih afdol. Jadi kalau ada keluarga kita yang tidak mampu, jangan pada tetangga dulu walaupun dia sama-sama miskin, atau kepada teman yang lain, tapi keluarga dulu. Zawil qurba, setelah pada keluarga, kerabat, wal yatama, baru kepada anak yatim. Kalau mereka tidak ada juga atau mereka sudah dikasih, baru wal masakin, kepada para fakir miskin, wa ibnas sabil, dan ibnus sabil, wasailina wa fir riqab, dan pada orang yang minta-minta, dan pada orang, ya, hamba sahaya, wa aqamas shalah, mereka adalah orang yang mendirikan salah, wa ataz zakah, membayar zakat, wal mufuna bi ahdi, mereka yang menepati janji-janji mereka jika mereka berjanji, wasabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's. Poinnya di sini, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah mensifati mereka adalah orang-orang yang jujur dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Itulah beberapa sebab kenapa kita disuruh mengikuti para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang sudah dipersaksikan kebaikannya, kejujurannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sudah masuk maghrib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.